Salam. Selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, saya Toba Sitorus, mungkin sudah ada beberapa yang mengenal saya. Saya sebagai penatua pendamping di Komisi Usia Indah. Kita sepatutnya mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerah dan kasih-Nya memberikan kita kesehatan, juga kekuatan, sehingga Bapak, Ibu, Oma, Opa, kita semua bisa hadir di dalam persekutuan Usia Indah di pagi hari ini. Sehat kan ya, Bapak Ibu? Sukacita kan ya? Ya, karena saya lihat juga waktu datang sebelumnya, saya lihat udah ceria, bahagia, karena udah 1 minggu tidak berjumpa, kita bisa berjumpa lagi. Apalagi kita berjumpa dalam suasana kasih Tuhan. Dan itu juga yang membuat kita bisa beribadah pada pagi hari ini dengan sukacita. Dan satu juga pertanyaan, mudah-mudahan Bapak Ibu waktu ke sini, apalagi kalau pas tinggal sendiri, tidak lupa mengunci rumahnya atau AC dimatikan, ya. Atau kalau yang misalnya ibu-ibunya atau oma yang datang, kebetulan bapaknya di rumah, ya minimal ada sarapan dan makan siang udah disiapin ya. Ya jadi kita berada di sini, kita bisa mengarahkan hati kita kepada Tuhan, jadi tidak lagi memikirkan apa yang sudah, biarlah Tuhan yang menjaga dan menyertai semuanya itu, dan kita akan mengarahkan hati kita, memohon pertolongan Roh Kudus untuk kita dapat bersama-sama ibadah dalam persekutuan Usia Indah ini. Sebelumnya kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersaat teduh. Amin. Saya menyambut Bapak Ibu untuk sama-sama kita berdiri dan dengan sukacita dan semangat kita menyanyikan pujian Mars Kebanggaan kita, kebanggaan Usia Indah. Mars Usia Indah. Ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia.
dengan tetap berdiri. Tapi kalau ada yang misalnya nggak kuat, silakan ada yang duduk. Tapi kuat semua kan ya? Amin ya. Kita akan menyanyikan pujian pembuka dari Kidung Jemaat 18, baitnya yang pertama, kedua, dan keempat, Allah hadir bagi kita. Ibadah kita pada pagi hari ini akan disampaikan renungan firman Tuhan oleh Ibu Ratna Kartika dengan tema hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau menyertai dan menjaga kami, memimpin kami sehingga kami boleh hadir di pagi hari ini di dalam persekutuan usia indah. Terpujilah Engkau ya Tuhan karena sukacita yang hadir di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami supaya kami dapat memuji Engkau dengan puji-pujian, juga kami mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Ratna Kartika. Kiranya kebenaran firman-Mu menguasai hidup kami Tuhan, sehingga kami pun dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Melalui perbuatan kami, juga hidup kami, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, hadirlah dalam persekutuan ini, berbicaralah ya Bapa, kuasailah hidup kami, mulai dari ibadah awal, pertengahan hingga akhir, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur pasal 7 ayat 11 sampai 18. Mazmur 7 ayat 11 sampai 18. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Saya di ayat yang ganjil dan Bapak Ibu di ayat yang genap. Sudah
Mazmur pasal 7 ayat 11 sampai 18. Bisa di Alkitab kita, bisa juga di Holy Handphone ya. Kita mulai ya. Allah adalah perisai bagiku, penyelamat orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Kalau orang tidak bertobat, ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam lubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batok kepalanya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Demikian tadi pembacaan kita dari Mazmur 7 ayat 18, ayat 11 sampai 18. Yang kita sudah baca itu adalah yang disampaikan oleh pemazmur atau Raja Daud yang percaya bahwa Tuhan Allah adalah perisai yang menyelamatkan dirinya dari musuh-musuhnya. Allah adalah hakim yang adil yang akan murka kepada orang-orang yang tidak mau bertobat. Selain itu, pemazmur juga hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Untuk itu, marilah kita selalu bergantung pada firman Tuhan dan hidup dalam firman-Nya. Kita nanti juga akan mendengarkan pujian atau kesaksian. Namun sebelumnya kita akan kembali bernyanyi Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kesaksian pujian akan disampaikan oleh pengurus usia indah bersama keluargaku. Bapak Ibu, kami pengurus usia indah hari ini ingin mempersembahkan sebuah lagu bersama keluargaku. Ini menjadi kerinduan kami bersama dengan keluarga kami. Kami ingin tetap setia melayani Yesus.
Biar ini jadi pujian kami dan janji kami di hadapan Tuhan. Untuk selama-lamanya kami dan keluarga kami Tuhan rindu untuk terus melayani Engkau. Tak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Gelombang badai mungkin boleh datang dalam hidup kami, namun kuasa-Mu Tuhan sanggup memulihkan hidup kami. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu Yesus, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama menyanyikan lagu ini sebagai janji kita tetap setia Kami melayani datang Tuhan. di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya.
Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, karena kasih Tuhanlah sehingga kita juga keluarga kita bisa melayani Tuhan. Biarlah kita terus setia mengasihi Tuhan Yesus, melayani Dia di mana saja, kita dan keluarga kita. Amin. Amin. Kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Ratna dan dari pembacaan Mazmur 1. Namun sebelumnya, marilah kita kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi dari NKB 116, baitnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami hari ini. Kau memberi kami kesempatan kembali untuk menikmati indahnya bersama dengan Engkau di dalam dunia ini. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur hari ini kami juga memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam persekutuan kami. Hari ini kami juga mengucap syukur Engkau boleh mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, kami mempersiapkan telinga dan juga hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena Engkaulah sumber sukacita dan kebahagiaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oma, Opa, selamat pagi. Hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 1. Biasanya dibaca. Kali ini karena Mazmur boleh ya Oma Opa kalau kita menyanyikannya. Sebentar, boleh diminta tolong Kak Efrat? Kita mau menyanyikannya bersama-sama. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bahagialah yang tak mengikuti nasihatnya orang-orang fasik, yang terdiri di jalan pendosa, menghindari pencemooh. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air berlimpah, dan berbuah lebat pada musimnya, yang daunnya takkan layu. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Begitu jalan orang fasik, seperti sekam ditiup angin, akan tahan dalam penghakiman di kumpulan orang benar. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Jalan orang benar dikenal Tuhan, apa yang dibuatnya berhasil. Berbedalah jalan orang fasik, kan menuju kehancuran. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Demikianlah firman Tuhan. Jadi jalan orang benar dan jalan orang fasik. Oma, Opa, ada dua. Di sini difirmankan ada dua orang. Ada berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Jadi ayat pertama sampai yang ketiga adalah orang benar. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang dihamburkan angin. Seperti itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, dan orang berdosa
dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Oma, opa, di sini ada 2 pohon. Kira-kira orang benar yang mana, oma, opa? Iya, yang lebat ya. Orang fasik yang mana? Kering kerontang gitu ya. Nah, wah, lebat sekali gitu ya. Kira-kira kalau pohon demikian itu biasanya jauh dari aliran sungai atau dekat, oma, opa? Kira-kira di tanah tandus atau yang subur? Subur, ini pengetahuan yang umum gitu ya, yang kita ketahui gitu ya. Ini adalah pohonnya subur sekali, banyak sekali, lebat sekali daunnya. Nah, ternyata ada berapa ini, oma tuh? Wah, ternyata ada buahnya gitu ya. Ternyata nggak cuman lebat aja, tapi menghasilkan buah-buah. Buah-buahnya merah seger begitu ya. Ada buah-buahnya. Nah, wah, ini ada anak-anaknya, oma. Jatuh. Wah, bisa dinikmatin buahnya. Dan buahnya manis sekali. Ini luar biasa. Nah, satunya pohon tadi yang kering sekali gitu ya. Nggak ada pohonnya. Mau berteduh, nggak ada pohon. Maaf, oma, langsung dikoreksi. Nggak ada daunnya, maaf. Nggak ada daunnya gitu ya. Nggak ada daunnya. Nggak tumbuh daunnya. Bukan di musim kering. Kalau musim kering berguguran begitu ya. Ini nggak ada daunnya, apalagi buahnya nggak ada gitu ya. Mau buat tempat berteduh aja nggak bisa gitu ya. Tapi beda sama yang tadi, bisa buat berteduh. Dulu zaman saya kecil itu suka naik pohon, oma. Enak begitu ya, di situ di bawah pohon. Di sini ada oma opa yang waktu kecil suka panjat pohon. Suka? Oh, banyak gitu ya. Banyak gitu ya. Sukanya ya siang-siang gitu ya. Di samping rumah saya itu ini jambu yang kecil-kecil itu loh, oma. Kecil-kecil panjat, sama jambu biji. Kadang di jambu biji kan kuat tuh, ada dahan-dahannya, kita duduk di situ sambil makan gitu kan. Oh, itu nikmat sekali gitu ya. Nggak mainan gadget waktu itu, mainannya panjat-panjatan gitu. Kalau di sini nggak bisa berteduh, ya bisa sih main ayunan gitu ya. Tapi nggak bisa menikmati buahnya, tadi masih kepanasan gitu ya. Nah, ini nggak ada, jatuh gitu ya. Tuh nggak ada sama sekali, nggak bisa. Nah, ini perbedaannya gitu. Nah, ternyata tadi kan saya tanya bahwa itu ada di tepi aliran sungai enggak, atau di tanah yang tandus atau yang subur. Nah, ternyata pohon itu enggak berdiri ya begitu saja. Ternyata kita lihat akarnya. Maka di gereja ini kan berakar, bertumbuh dan berbuah gitu ya. Pertama-tama akarnya bagaimana kalau pohon itu? Nah, apakah akarnya itu ini ada airnya atau enggak gitu ya? Apakah pohon itu bisa menyerap mineral-mineralnya atau enggak gitu ya? Kalau dia bisa menyerap, maka terus bisa untuk pertumbuhan. Lalu setelah tumbuh bisa berbuah. Nah, kalau tidak ya enggak bisa, kering gitu ya. Itu sangat berbeda. Akhirnya akarnya enggak ada dan bisa roboh gitu ya. Nah, tapi semakin besar pohonnya juga ketika terpa angin badai juga semakin bisa goncang. Tapi kalau akarnya kuat bisa tetap berdiri
kokoh. Demikian juga kita Oma Opa. Di dalam kehidupan ini, kita belajar di Mazmur 1, kita mau belajar banyak hal mengenai kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Tema hari ini apa Oma Opa? Gak ada di sini. Adanya tadi di awal. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sama nih, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hampir aja salah omong. Kenapa sih kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Itu kenapa? Satu, coba Oma, Opa buka sama-sama kita ya. Mazmur 19 ayat 8. Mazmur 19 ayat 8. Ada yang sudah ketemu Oma Opa? Boleh angkat tangan? Oh sudah ya, belum? Iya, ayat 8. 19 ayat 8. Saya bacakan ya Oma Opa. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Itu gunanya. Tadi ini kan butuh mineral-mineral ya. Kita butuh firman Oma Opa. Makanya kita di gereja ini adalah berakar harus kuat. Kenapa Mazmur 19 ayat 8 mengatakan karena itu menyegarkan jiwa dan memberi hikmat bagi orang yang tidak berpengalaman. Kalau di sini mah udah expert semua sepertinya gitu ya. Tapi meskipun sudah berpengalaman sampai kita dijemput Tuhan masih belajar Oma. Belajar dan belajar terus gitu ya. Karena kehidupan ini kita belum ada yang sempurna. Sempurna itu setelah Tuhan panggil. Selesai sudah tugas kita. Jadi sebelum selesai masih terus harus belajar dan belajar. Belum berpengalaman, apalagi yang muda yang harus belajar. Meskipun sudah senior juga harus belajar. Ada Oma Opa yang sudah pernah, misalnya sekarang Oma Opa usia 60, ada yang pernah berpengalaman di usia 80? Ada? Belum pernah kan? Misalnya sekarang Oma Opa usia 80, pernah menjadi Oma Opa di usia 100? Belum pernah kan? Ya, belum pernah. Karena itu belajar terus, di usia 80 belajar, nanti di usia 90 belajar, dikasih usia 100 berarti menjadi Oma Opa yang 100 tahun ini bagaimana harus belajar juga. Gitu ya. Jadi selama hidup kita akan belajar. Nah, firman Tuhan memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Lagi. Yang kedua tadi adalah firman itu memberi kesegaran gitu ya. Memberi kesegaran jiwa, lalu setelah itu memberi hikmat. Nah yang kedua Oma Opa, kenapa sih kita harus selalu berakar atau firman Tuhan hari ini apa Oma Opa temanya? Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kenapa sih harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Yang kedua, kita akan baca ayat selanjutnya, yakni di pasal ayatnya yang ke-9. Mazmur 19 ayat 9. Titah Tuhan itu benar, menyukakan hati. Kalau tadi menyegarkan jiwa, sekarang menyukakan hati. Perintah Tuhan itu
murni membuat mata bercahaya. Wah, saya melihat mata oma opa di sini penuh cahaya. Wih, itu ya. Penuh dengan kemuliaan Tuhan karena semakin senior semakin berhikmat. Setiap hari merenungkan firman Tuhan. Tadi kan Mazmur 1 mengatakan yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Merenungkannya siang dan malam. Terus-terusan. Kapan Bu merenungkan firman Tuhan? Apakah cuma satu kali? Enggak. Terus-terusan sepanjang hari kita merenungkan firman Tuhan. Bukan cuma oma opa gitu ya. Bahkan yang muda, anak-anak juga harus merenungkan Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Loh, kalau gitu enggak kerja. Kerja itu kan juga mengaplikasikan firman Tuhan. Merenungkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kepentok dapat masalah, kita pegang firman Tuhan, kita pakai firman Tuhan. Milih ini dan itu bingung, pakai firman Tuhan. Tuhan memberi hikmat. Jadi setiap orang mau dari 0 tahun sampai yang sudah senior harus menyukai firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Karena firman Tuhan itu benar menyukakan hati. Kadangkala ada orang yang merasa, aduh pedih, gelap dan lain sebagainya. Begitu dapat firman Tuhan, diteguhkan, ada harapan, lalu timbul pengharapan. Langsung bercahaya, celing, kayak lampu gitu kalau dapat ide gitu ya. Langsung celing, celing, celing gitu ya. Ini adalah menyegarkan hati. Langsung dapat kekuatan. Meskipun dalam keadaan titik yang paling rendah sekalipun. Pasti bisa bersama Tuhan. Dapat kekuatan dari Tuhan. Lagi alasan yang ketiga, kenapa harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita baca di ayatnya yang ke-11. Mazmur 19 juga. Lebih berharga daripada emas perak. Wah, di sini emas perak. Bu, saya punyanya berlian. Oh iya, lebih berharga dari berlian. Bu, ada yang lebih berharga dari berlian? Saya nggak tahu sih, tapi ini lebih berharga dari yang di dunia ini. Itu ya, permata gitu ya, atau apa tadi begitu ya. Lebih berharga daripada emas perak. Firman Tuhan itu kekal untuk kehidupan kekal kita. Gitu ya. Bahkan daripada banyak emas murni dan lebih manis daripada madu. Madu itu udah manis sekali, tapi ini sungguh-sungguh manis. Bahkan daripada madu, tetesan dari sarang lebah yang murni. Ini benar-benar murni. Firman Tuhan itu luar biasa. Oleh karena itu kita butuh itu. Butuh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang kita butuhkan. Kalau lagu yang uang itu gimana ya Om Opa? Apa yang dicari orang uang. Nah, sekarang apa yang dicari orang uang gitu ya. Kalau kita yang dicari ya ini kebenaran firman Tuhan. Orang cari uang, orang cari kedudukan, cari pengakuan, pujian dan lain sebagainya. Yang harus kita cari adalah kebenaran firman Tuhan. Sampai kapan? Ya sampai kita selesai di sini. Terus-terusan. Nah, orang yang benar itu yang selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tadi kita balik lagi ke Mazmur 1. Karena itu sungguh-sungguh membuat kita berbahagia. Kebahagiaan yang sesungguhnya.
Kalau ibu-ibu mungkin kalau pas biasanya tanggal 10, 10, 11, 11, wah ada promo yang luar biasa yang membuat kebahagiaan. Ini lebih daripada itu. Kebahagiaan misalnya kita bertemu teman, ini lebih daripada itu. Lebih dari kebahagiaan semu. Ini benar-benar bahagia. Meskipun Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji. Gitu ya. Langit selalu biru, jalan selalu rata. Gitu ya, tapi Tuhan berjanji menyertai dan memberi kekuatan. Kebahagiaan kita adalah bersama Tuhan. Nah, oleh karena itu tadi kan sudah berakar. Berakar lalu bertumbuh. Makanya kan Paulus mengatakan jangan menjadi bayi-bayi rohani. Meskipun orang itu sudah dewasa, kadangkala menjadi bayi-bayi rohani yang maunya disuapin. Kita harus menjadi orang yang benar-benar dewasa secara iman. Gitu ya. Jadi usia bukan, oh ini usianya dewasa berarti imannya dewasa begitu ya. Enggak sama, tapi bisa saja bahwa meskipun sudah dewasa masih menjadi bayi-bayi rohani. Ya Tuhan mengharapkan gimana dewasa secara iman di sini. Ada buahnya. Kalau sudah dewasa maka akan menghasilkan buah-buah roh. Buah roh. Buahnya satu. Buah roh gitu ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kelemah lembutan, kemurahan, kesabaran, kebaikan, dan penguasaan diri. Ya, buah roh akan menghasilkan, di sini terlihat orang-orang yang dewasa. Akan menghasilkan orang itu semakin sabar. Orang itu semakin setia meskipun banyak sekali mengalami pergumulan hidup. Dia terus memberikan kebaikan. Hatinya murah hati seperti Tuhan yang murah hati. Bukan karena ya kalau kamu baik, aku baik gitu ya. Bahkan sekalipun itu kepada orang yang memusuhi kita, yang jahat kepada kita, kita tetap memberi kasih. Itulah kemurahan. Kita tetap memberikan kebaikan, kelemah lembutan, bisa menguasai diri. Wah, orang yang temperamental langsung begitu disenggol sedikit, wah langsung gitu ya. Udah langsung dikasih es, kayaknya esnya langsung mencair. Gitu ya. Udah kebakaran jenggot gitu ya, langsung wah menggebu-gebu dini dan lain sebagainya. Tapi di dalam Yesus pernah marah, tetapi dia bisa dengan lemah lembut menegur. Gitu ya. Waktu menyucikan bait Allah itu tidak dengan amukan yang seperti film-film begitu ya, tapi dengan lemah lembut gitu ya. Tetap dalam kebenaran tetapi tidak arogan. Bisa menguasai diri. Dan ada damai sejahtera di dalam hatinya. Nah, dilihat apakah hatiku penuh damai sejahtera di dalam Kristus. Apapun yang terjadi, aku tetap tenang bersama dengan Kristus. Gitu ya. Kalau di sekolah minggu tuh, di mana Tuhan Yesus, Tuhan di hati, gitu ya. Ada di hati, dekat sekali. Di mana ya di Tuhan Yesus? Oleh karena itu, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah ini kalau anak-anak oma opa ini ada renungannya. Biasa kita minta mereka untuk
Coba setiap pagi kita buka lilin kecil. Ya karena masih kecil jadi lilinnya kecil gitu ya. Dulu kalau yang dewasa lilin pengharapan waktu COVID. Nah, sekarang oma opa pasti punya jadwal setiap pagi untuk renungan. Entah itu diambil dari mana, itu pasti ada, berbeda-beda. Kalau kami biasa di sekolah minggu pakainya lilin kecil. Di situ anak-anak bisa, jadi firman Tuhan itu berupa video. Jadi anak-anak bisa mendengar paling lama 5 menit gitu ya. Nah, kalau oma opa di sini bagaimana? Apakah pagi, siang, sore, malam merenungkan firman Tuhan? Jadwalnya selalu tetap, ada komunikasi dengan Tuhan yang begitu dekat. Kalau ibu saya selalu di jam 2, jam 3, 1 jam. Lalu setelah itu baru melakukan aktivitas yang seharusnya. Selalu jamnya itu. Lalu di malam sebelum tidur, jadi ibu saya mengatakan bahwa kamu kalau pagi tanya sama Tuhan, Tuhan tuh mau apa hari ini. Lalu kalau malam kamu harus refleksi apakah hari ini kamu sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau belum, komitmen besok pagi mau melakukan apa yang Tuhan mau. Gitu. Karena kita harus menjadi pohon tadi, Oma, yang terus berakar, bertumbuh, dan yang berbuah lebat. Maka kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita seperti orang fasik. Mereka seperti sekam yang dihamburkan angin. Sekam tahu kan ya Oma Opa? Iya, kulit padi. Begitu diambil langsung terbang. Gitu ya. Kalau dulu ibu saya tuh selalu pakainya tampah gitu ya. Iya gitu ya, diginiin gitu ya. Ditampi gitu ya. Lalu sekam-sekam itu akan terbang pisah gitu ya. Akan ada berasnya. Nah, itulah ditampi. Sekam itu gampang gitu ya. Kalau sekarang Tuhan mengatakan juga biarkanlah hidup gandum dan ilalang gitu ya. Tapi suatu saat ketika ditampi dalam pengirikan gitu ya, akan terpisah sendiri. Ada hasilnya. Gitu. Kita juga jangan seperti orang fasik. Akhirnya seperti sekam yang dihamburkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jangan sampai ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya untuk menghakimi, kita bilang, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, siapa engkau? Aku tidak mengenal engkau. Gitu ya. Ada seorang anak muda yang datang kepada Tuhan, dia mengatakan, Tuhan, saya sudah melakukan segala sesuatu. Gitu ya. Saya tidak melakukan, tidak melanggar perintah-perintah Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, sekarang jual milikmu, harta milikmu, dan ikutlah aku. Lalu pergilah orang muda itu dengan sedih hati karena banyak sekali hartanya. Hatinya di mana? Gitu ya. Bilang Tuhan, Tuhan, semua yang dilakukan hanya formalitas. Nah, Tuhan gak menginginkan itu. Tuhan menginginkan murid, bukan penggemar. Bukan orang-orang yang hanya formalitas ke gereja melakukan segala sesuatu tapi kosong. Gitu ya. Itu akan Tuhan kenali. Oleh karena itu, nah ini orang-orang fasik berbeda dengan orang benar. Nah, nanti ada di Mazmur 1 ayat 3, ini nanti menjadi ayat hafalan kita. Saya potong sampai 3a.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, bedanya nanti dilanjutkan bahwa yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Demikianlah orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Temanya sudah tersampaikan kan Oma Opa? Itulah tema hari ini. Supaya kita hidup seperti hidup sebagai orang benar. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita satu di dalam berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan. Sehingga hari ini kami belajar bagaimana kami harus hidup dalam kebenaran firman-Mu. Karena itu menyegarkan hati kami, menyukakan hati kami, memberi kami hikmat, memurnikan kami juga Tuhan. Karena sungguh Tuhan, firman-Mu murni, manis, dan menyukakan hati kami. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas firman Tuhan hari ini. Biarlah kami dapat berakar, bertumbuh, dan juga berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma Opa, hari ini kita juga diberi kesempatan untuk berdoa syafaat. Mari kita satukan hati kita mau berdoa untuk saudara-saudara kita, untuk gereja kita, dan untuk bangsa dan negara kita. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, ya Bapa, pada hari ini kami juga diberi kesempatan untuk berdoa syafaat. Ya Bapa, satu kebahagiaan ketika kami juga boleh berdoa untuk sesama kami boleh berdoa untuk gereja kami dan bangsa kami. Ya Bapa, kami sungguh berdoa untuk setiap kesehatan pengurus dan seluruh jemaat Usinda beserta keluarga kami masing-masing. Ya Bapa, Engkaulah pemilik kehidupan ini. Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil, Engkau yang memberkati setiap kami. Jika Engkau masih memberi kesempatan kami untuk hidup, memberi kami kesehatan, kami tahu Tuhan, Engkau masih ingin kami melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati-Mu, yang menyukakan hati-Mu. Tolonglah setiap kami ya Tuhan yang diberi tanggung jawab ini dapat melakukannya. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk setiap program kerja Usinda yang telah direncanakan. Kiranya segala sesuatu berjalan lancar karena ya Tuhan kami sungguh ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Lewat setiap kegiatan biarlah nama-Mu yang dimuliakan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa, kami yang memiliki kerinduan untuk memiliki gedung gereja, kami sungguh ingin Tuhan berdoa untuk proses pembangunan ini. Kiranya Tuhan yang memberi kami tempat di mana kami boleh beribadah kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, gerejamu ini Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 10 sampai 16 Oktober ini. Kami sungguh berdoa untuk Ibu Susan Halim, kami berdoa untuk Ibu Rose, kami berdoa untuk Ibu Helena, kami berdoa untuk Ibu Linawati dan juga Ibu Mukjen. Ya Tuhan, kami sungguh berdoa untuk saudara-saudara kami ini yang Tuhan beri 1 tahun pertambahan usia.
Kami melihat Tuhan penyertaan-Mu sempurna. Tuhan senantiasa memberkati dengan berlimpah-limpah kasih-Mu Tuhan. Tuhan, jikalau boleh kami sungguh juga memohon di tahun-tahun mendatang, kiranya Tuhan juga Tuhan terus limpahkan sukacita, damai sejahtera, kasih. Biarlah bertambahnya usia ini juga bertambah beriman kepadamu Tuhan. Semakin teguh imannya, setia kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah saudara kami ini Tuhan boleh terus memuliakan nama Tuhan lewat setiap hal yang mereka pikirkan, mereka lakukan, mereka ucapkan Tuhan. Kami sungguh berdoa untuk saudara-saudara kami ini Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Ibu Lana di dalam pemulihan pasca operasi tulang panggul. Kiranya Tuhan senantiasa melawat. Tuhan kiranya menengok. Ya Tuhan, kami sungguh berdoa untuk Ibu Lana Lau Tuhan. Ya Tuhan, sungguh Engkau mengasihi Ibu Lana Lau Tuhan. Engkau pulihkan. Kami sungguh berdoa. Tuhan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai ini. Biarlah bangsa dan negara kami ini benar-benar Engkau sertai, Engkau berkati agar menjadi bangsa yang juga ada damai sejahtera. Biarlah nama-Mu terus dimuliakan di negeri kami Tuhan. Engkau memberkati setiap pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin. Engkau beri hikmat dan kebijaksanaan di dalam memutuskan kebijakan-kebijakan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan lawat. Kami sungguh berdoa ya Tuhan. Untuk mengakhiri doa syafaat kami juga ingin berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada kami yang secukupnya, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Amin. Puji syukur kita sudah mendengarkan renungan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Ratna. Terima kasih Ibu Ratna. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati. Dan marilah kita juga untuk selalu mencari kebenaran firman Tuhan dengan menjadi orang yang benar, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Karena seperti tadi disampaikan, Taurat Tuhan itu menyegarkan jiwa, menyukakan hati serta membuat mata bercahaya yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga ingin mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan pujian persembahan dari PKJ 146, bait pertama, kedua, dan ketiga. Bawa persembahanmu. Dengan rela hatimu, janganlah
Mari kita berdoa membawa persembahan kita. Tuhan Allah, Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur Tuhan karena kami boleh menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan karena kasih penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, juga anugerah Tuhan bagi kami di dalam usia indah ini Tuhan, menyediakan bagi kami kebutuhan kami, juga memberikan kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kami Tuhan. Kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas anugerah-Mu Tuhan. Berkatilah persembahan ini sehingga dapat digunakan untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Berkati juga setiap tangan yang memberi, dan ajarlah kami untuk selalu bersyukur dan mengasihi Engkau ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau juga berikan hikmat dan hati yang takut akan Tuhan bagi setiap tangan yang mengelola persembahan-Mu ini Tuhan. Kemuliaan dan hormat hanya untuk Engkau saja ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan kembali memuji Tuhan sebagai pujian penutup, dan kami ajak Ibu Bapak, Opa, Oma untuk kembali berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 457, baitnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya Tuhan tiap jam. Oma-opa, mari kita pulang dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan, kami setiap jam memerlukan Engkau.
Setiap jam kami sungguh merindukan kehadirat-Mu ya Tuhan. Diam duduk tenang di dekat-Mu ya Tuhan, dan senantiasa siang dan malam merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami sungguh berdoa, kami memohon berkat yang hanya dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan juga senantiasa memberi kekuatan kepada kita. Kiranya Tuhan memberi damai sejahtera dan kasih yang melimpah-limpah. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan senantiasa ada di dalam hati dan kehidupan kami, agar kami dapat hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Kok nggak ada senyumnya ya? Oke, berarti masih oke ya. Sebentar ya, kita dengarkan warta dulu, nanti baru pulang. Mau nyanyi lagi? Oh ya, udah diingetin MMA katanya. Minggu lalu nggak ada MMA ya? Iya. Ntar minggu depan nggak ada MMA lagi. Ya, atas nama pengurus Komisi Usia Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ratna Kartika untuk firman-Nya. Terima kasih kepada pemimpin pujian, Bapak Penatua Pendamping kita, Bapak Toba. Satu-satunya kesayangan pengurus Usinda. Satu-satunya Bapak maksudnya. Singer Ibu Hermin dan Ibu Chandra, terima kasih. Pemusik Ibu Titi, terima kasih. Kemudian penerima tamu Ibu Tina dan Ibu Liana Cahyadi. Multimedia Saudara Kelvin dan Saudara Efrat. Terima kasih ya anak muda yang selalu setia untuk Usinda. Tema persekutuan kita minggu depan, 23 Oktober, hidup penuh hikmat dan kebijaksanaan. Wis, hidup penuh hikmat dan kebijaksanaan. Mazmur 90 ayat 7 sampai 12. Yang membawakan Pendeta Dani Purnama. Pemimpin pujian Ibu Kok Ivy. Tadi ada ya beliau ya. Kemudian singer Ibu Shirley dan Ibu Kristiana Kumala. Pemusik Ibu Amelia, penerima tamu Ibu Maria Ernawati, Ibu Lau Kui Hong. Pembaca warta Ibu Vera. Apakah saat ini ada jemaat yang baru? Enggak ada ya, semuanya teman lama. Orang bilang lau penyu. Ya. Kemudian pengumuman yang berikutnya, setelah persekutuan ada MMA dan latihan padus. Ya, ini kita udah mau konser nanti bulan Desember. Jadi yang latihan padus kudu jangan absen ya. Ini kita udah mau Natal nih, ya.
Kemudian tanggal 18 hari Jumat ada kegiatan melukis. Nah, melukisnya udah melukis apa nih? Pertama kan buah. Udah pemandangan? Oh, baru orang-orangan. Iya, nggak apa-apa Bu, nanti jadi orang beneran. Ya. Hari Jumat tidak ada latihan angklung ya. Adanya melukis, ya. Melukis angklung boleh. Tapi nanti lausenya yang kasih tahu melukisnya apa. Ya. Kemudian yang ketiga, minggu depan Bapak Ibu diharapkan membawa 1 lembar foto. 1 lembar aja, nggak usah 1 album, ya. 1 lembar aja yang dibawa. Karena kita mau buat kartu ucapan. Kartu ucapannya kita nanti akan tujukan untuk anak, bisa ya untuk anakku, ada ya. Kemudian ada juga untuk yang terkasih, ya. Maksudnya yang terkasih untuk teman, sahabat, ya, suami atau istri, ya. Nah, nanti di depannya seperti ini. Ini ada bintang film Hong Kong, ya. Coba dilihat, ya. Seperti ini. Nah, ya. Ini kita nanti fotonya digunting sama kita terus ditempel, ya. Kartu ini kalau kita berikan kepada orang yang terkasih atau anak-anak kita, ya, nanti ditulis, ya, ditulis di dalamnya. Misalnya kayak saya ya, yang terkasih Bella dan Ibet gitu. Atau mau Ibet aja boleh, atau Bella aja salah satu ya. Yang akan ditulis oleh kita, ya, ini harapan pengurus. Bait pertama, katakan terima kasih. Ya. Jadi ketika kita menulis, misalnya kita menulis untuk anak kita gitu ya, atau untuk suami kita, istri kita, siapapun itu, sahabat kita. Bait pertama, ungkapan terima kasih kita. Ya. Terima kasih kepada Bella misalnya ya, kayak saya. Terima kasih sudah sayang Mami, sudah memperhatikan Mami. Jadi ungkapan terima kasih kita kepada anak-anak kita. Ya, yang pertama. Yang kedua, beri kekuatan. Ya, misalnya di dalam kehidupan ini tidak ada yang pasti. Tapi satu hal yang pasti adalah penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, ya, Bapak Ibu tuliskan itu. Ya, nanti berikan kepada anak yang Bapak Ibu mau berikan. Ya. Nah, di dalam kartu ini ada satu ayat yang sangat indah, Ulangan 6 ayat 5. Ada yang tahu? Minggu lalu kita baru belajar. Ulangan 6 ayat 5 ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dalam rangka bulan keluarga ini, kita merindukan anak-anak kita seperti Bapak dan Ibu. Tetap pegang teguh bahwa kita punya Allah yang hebat. Allah yang berkuasa melakukan segala sesuatu. Kita akan mengajarkan ini berulang-ulang kepada anak-anak kita. Ya, jadi minggu depan jangan lupa bawa foto. Berapa banyak? Satu lembar. Ya, nanti bawa 1 album bingung pengurus. Ya, oke. Nanti kalau ada yang belum mengerti boleh ditanyakan di dalam MMA. Ya, di dalam grup MMA masing-masing. Ya. Begitu Bapak Ibu, warta jemaat kita, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Foto sendiri. Foto sendiri. Karena nanti foto kartu ini kita akan berikan kepada anak kita atau kepada orang yang kita kasihi.
Ya, nanti kalau kita berikan kepada anak kita, saya percaya, pengurus percaya bahwa ini akan menjadi satu kenangan untuk mereka juga. Ya, mungkin mereka akan taruh di Alkitab atau taruh di kamar mereka, ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya. Nanti kalau ada yang belum mengerti boleh ditanyakan ke pengurus. Terima kasih.